Halo, apa kabar? Selamat datang di Ilmu Gizi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai vitamin. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama ada vitamin A atau retinol. Vitamin A atau retinol ini berbentuk padat dan berwarna kuning muda. Biasanya ini dalam bahan pangan berbentuk dalam prekursor vitamin A. Nah, prekursor vitamin A ini ada apa saja? Ada alfa, beta, gamma, karoten. Nah, vitamin A ini termasuk yang tahan cahaya, panas, dan juga cara memasak biasa ini tahan ya vitamin A. Nah, vitamin A ini rusak oleh oksidasi, pengeringan suhu tinggi, dan juga UV. Fungsi utama dari vitamin A ini biasanya untuk memelihara penglihatan, pembentukan dan pemelihara sel epitel dan mukosa, serta membantu pertumbuhan tulang dan gigi. Kekurangan dari vitamin A ini apa? Yaitu ketika kita kekurangan vitamin A, nanti kita dapat menjadi buta senja atau rabun senja, bisa bercak bitot, kemudian kulit kering dan juga bersisik. Di samping itu juga kita dapat mengalami gangguan pertumbuhan tulang dan gigi. Jadi vitamin A ini asupannya harus memenuhi ya. Nah, vitamin A sebagai fungsi kekebalan ini juga memiliki pengaruh dalam pencegahan kanker seperti kanker kulit, tenggorokan, paru-paru, dan juga payudara. Selanjutnya bersama vitamin E dan C, vitamin A ini memiliki peran sebagai antioksidan yang kuat. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya sumber vitamin A ini ada apa saja. Itu ada hati, ginjal, mentega, lemak, susu, kuning telur, minyak ikan, buah, sayur, dan juga biasanya di buah jeruk. Untuk kebutuhan dari vitamin A sendiri ini berbeda ya antara laki-laki dan perempuan, yang mana laki-laki ini lebih besar daripada perempuan. Nah, kebutuhan untuk laki-laki adalah 700 Re atau 700 retinol ekuivalen. Jadi harus diekuivalenkan atau disamakan satuannya dengan retinol. Kemudian untuk yang perempuan ini kebutuhannya 500 retinol ekuivalen. Selanjutnya di sini ada vitamin D atau kalsiferol. Vitamin D ini berbentuk kristal putih. Prekursor dari vitamin D ini ada ergosterol, dan vitamin D ini tahan panas dan juga oksidasi. Fungsi utama dari vitamin D ini yaitu sebagai prohormon untuk menjaga dan menunjang pertumbuhan tulang dan gigi, serta berpengaruh pada penyerapan kalsium dan fosfor di dalam tubuh kita. Ketika kita kekurangan vitamin D, apa yang akan terjadi? Yaitu dapat menyebabkan riketsia pada anak, kaki, dan juga iga bengkok, pertumbuhan terhambat, gigi mudah rusak, tulang melemah, dan juga mudah patah. Selanjutnya vitamin D ini di dalam tubuh dapat menghasilkan vitamin D dengan bantuan sinar matahari. Kebutuhannya untuk laki-laki dan perempuan sama, yaitu 5 mikrogram. Kemudian ada 10 jenis makanan yang banyak mengandung vitamin D, atau lebih tepatnya provitamin D atau vitamin D yang belum dapat dimanfaatkan di tubuh. Itu ada sereal terfortifikasi, itu sumber vitamin D yang tinggi karena difortifikasi vitamin D, bisa jadi kan. Kemudian ada jus jeruk, kuning telur, jamur, keju ricotta, ada daging ikan, ada minyak ikan, dan juga ada caviar. Nah, itu merupakan makanan yang mengandung vitamin D atau provitamin D tinggi. Sementara vitamin D agar dapat kita manfaatkan di dalam tubuh kita harus diubah dulu. Pengubahnya ini dengan bantuan sinar matahari. Nah, selanjutnya kita masuk vitamin E atau tokoferol, di mana vitamin E ini sangat terkenal manfaatnya sebagai antioksidan. Vitamin E ini umumnya berupa cairan pekat berwarna kuning. Vitamin E umumnya tidak tahan panas dan juga asam, serta rusak oleh lemak tengi, alkali, oksigen, garam, besi, dan juga sinar UV. Jadi vitamin E ini cukup menjadi vitamin yang rentan ya. Fungsi utama dari vitamin E ini tentu saja adalah antioksidan. Di samping itu vitamin E ini juga membantu sintesis DNA.
untuk merangsang reaksi kekebalan, mencegah dari PJK atau penyakit jantung koroner, dapat juga melindungi sel darah merah dari hemolisis, memelihara reproduksi, dan juga mencegah keguguran. Ketika kita kekurangan vitamin E, apa yang akan terjadi? Nah, itu ada kerusakan sel darah merah, bisa jadi kita anemia, degenerasi, sindrom neurologik, dan juga gangguan penglihatan ataupun gangguan berbicara. Nah, sumber dari vitamin E sendiri ini dapat kita peroleh dari minyak ikan, kecamba, dan juga kacang-kacangan. Untuk kebutuhan sendiri, ini ternyata kebutuhan vitamin E dari laki-laki ini lebih besar ya daripada perempuan. Untuk vitamin E ini adalah 10 alfa dari tocopherol ekuivalen, sementara untuk perempuan adalah 8 alfa tocopherol ekuivalen. Selanjutnya ini ada vitamin K atau manadion. Vitamin K ini biasanya banyak terdapat pada sayur-sayuran hijau. Nah, sumbernya ini adalah sintesis dalam saluran cerna, hati, minyak kedelai, nabati, dedak, gandum, dan juga tentu saja sayuran hijau yang saya sebutkan tadi. Nah, vitamin K ini tahan terhadap panas, tahan terhadap oksigen, kelembapan juga tahan. Vitamin K ini rusak oleh alkali dan juga sinar UV. Fungsi utama dari vitamin K ini yaitu untuk membantu pembentukan protrombin, yaitu senyawa untuk menggumpalkan darah. Sementara apabila kita kekurangan dari vitamin K ini, kita dapat mudah mengalami pendarahan dan juga darah sukar membeku. Kemudian untuk kebutuhannya ternyata tetap ya laki-laki lebih besar daripada perempuan, yaitu laki-laki 80 mikrogram sementara perempuan 65 mikrogram kebutuhannya ya ini. Nah, kemudian kita masuk ke dalam vitamin C atau asam askorbat. Vitamin C ini berbentuk kristal putih dan berasa asam, tidak tahan panas, alkali, oksidasi, kecuali dalam suasana asam, rusak oleh penyimpanan dan labil. Fungsi utama dari vitamin C ini yaitu adalah untuk membantu sintesis kolagen, menguatkan pembuluh darah, dan juga menyembuhkan luka. Fungsi kekebalan juga ada berperan dari vitamin C. Di samping itu juga mencegah reaksi alergi serta membantu penyerapan zat besi. Fungsi vitamin C ini banyak berkaitan dengan pembentukan kolagen. Pada pembentukan kolagen, vitamin C berfungsi untuk hidroksilasi prolin dan juga lisin yang merupakan dua bahan penting dalam pembentukan kolagen. Kolagen sendiri ini mempengaruhi integritas struktur sel di dalam semua jaringan ikat. Contohnya nih, kalau kulit kita tinggi akan kolagen, dia akan kenyal dan terlihat sehat. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa vitamin C ini itu juga bagus atau cocok untuk kesehatan kulit. Kemudian vitamin C ini diabsorpsi dalam usus halus dan masuk dalam pembuluh darah lewat vena porta. Karena vitamin C ini termasuk golongan dari vitamin yang larut dalam air, tentu saja dia diangkut oleh vena porta. Karena dia vitamin dari larut air, jadi yang terserap ini hanya yang kita butuhkan saja, sisanya kita buang melalui urin ya. Nah, rata-rata untuk absorpsi adalah 90%, untuk konsentrasi antara 20 hingga 120 mg per hari. Sementara konsumsi tinggi hingga 12.000 mg hanya diabsorpsi sebesar 16% saja. Jadi memang vitamin C ini yang kita serap ini cuma berdasarkan kebutuhan kita, jadi tidak berlebih juga tidak disimpan kalau berlebih pun ya. Di dalam tubuh ini dapat menyimpan vitamin C hanya dalam 1.500 mg jika konsentrasi mencapai 100 mg per hari, tapi umumnya hanya sedikit yang disimpan. Jumlah tersebut mampu mencegah skorbut atau sari awan ya selama 3 bulan ketika kita menyimpan sebanyak itu. Kemudian konsumsi berlebihan dikeluarkan melalui urin dalam bentuk asam oksalat dan juga asam askorbat serta sebagai CO2 atau karbon dioksida melalui pernafasan. Kekurangan dari vitamin C ini dapat menyebabkan apa saja, yaitu ada scurvy, pendarahan bawah kulit, mudah infeksi, kulit kasar, sakit persendian, luka sukar sembuh. Seperti itu ya untuk sumbernya dari buah dan sayur. Contohnya seperti jeruk. Untuk kebutuhan laki-laki dan perempuan ternyata vitamin C ini sama, yaitu 60 mg.
Kemudian kita masuk ke pembahasan B kompleks ya. Vitamin B kompleks ini ada 8 buah. Yang pertama ada vitamin B1 atau tiamin, kemudian vitamin B2 atau riboflavin, vitamin B3 ada niacin, vitamin B6 ada piridoksin, vitamin B12 ada kobalamin, vitamin B9 ada asam folat, vitamin B7 ada biotin, dan vitamin B5 ada asam pantotenat. Nah, yang pertama kita membahas tiamin. Tiamin ini berbentuk padat, berwarna putih, dan juga tidak tahan panas dalam suasana alkali dan juga oksigen. Fungsi utama dari vitamin B1 ini yaitu untuk bagian koenzim yang berperan pada metabolisme energi, di mana ini diperlukan untuk pertumbuhan, nafsu makan, pencernaan, dan juga fungsi saraf. Untuk kekurangan dari vitamin B sendiri ini, vitamin B1 ini kekurangannya dapat menyebabkan lemah, capek, tidak nafsu makan, otot lemah, pembengkakan jantung, denyut jantung tidak normal, gagal jantung, dan juga beri-beri. Sumber dari vitamin B1 ini ada dari serealia dan kacang-kacangan. Sementara untuk kebutuhannya, laki-laki ini 1,2 mg, sementara perempuan 1 mg. Kemudian masuk ke dalam vitamin B2 atau riboflavin. Riboflavin ini berwarna kuning, tidak tahan panas, oksigen, dan juga asam, tidak tahan cahaya dan juga alkali. Fungsi utama dari vitamin B2 ini yaitu sebagai koenzim dan berperan dalam metabolisme energi pernafasan dan juga penting untuk kesehatan kulit. Kekurangan vitamin B2 ini biasanya ditandai sudut mata merah, pecah-pecah, kelopak mata ini jadi meradang, memerah, dan juga tidak tahan cahaya. Sumbernya ada dari susu dan juga hasil olahan atau turunannya. Untuk kebutuhan vitamin B2 ini, laki-laki 1,5 mg dan perempuan 1,2 mg. Selanjutnya ada vitamin B3 atau yang sering kita sebut sebagai niacin. Vitamin B3 ini memiliki sifat yang tahan panas, tahan cahaya, tahan oksidasi asam, dan juga alkali. Kemudian fungsi utama dari vitamin B3 ini yaitu untuk sistem syaraf dan pencernaan, serta untuk kesehatan kulit dan juga sintesis lemak. Apabila kita kekurangan vitamin B3 ini, maka kita akan mengalami sakit seperti dermatitis, diare, dan juga pellagra. Sumber dari vitamin B3 ini apa saja? Ini ada susu, telur, daging, dan juga serealia yang ditumbuk. Untuk kebutuhan niacin ini sendiri, untuk laki-laki 12 mg dan untuk perempuan 9 mg. Selanjutnya ada vitamin B6 atau piridoksin. Nah, vitamin B6 ini terdiri biasanya ada bentuk piridoksin, piridoksal, dan juga piridoksamin. Vitamin B6 ini penyerapannya terhambat oleh rokok. Jadi ketika bagi orang perokok, vitamin B6 ini akan sulit dicerna dan memungkinkan bagi perokok ini dapat kekurangan vitamin B6. Di samping perokok, ternyata kontrasepsi oral juga mampu mengurangi efektivitasnya. Nah, untuk fungsi utama dari vitamin B6 ini yaitu membantu proses metabolisme asam amino dan lemak, serta membantu pembentukan sel darah merah. Apabila kita kekurangan vitamin B6, maka akan menyebabkan anemia, dermatitis, lidah licin, dan juga otot kejang. Sumber dari vitamin ini ada daging, kuning telur, havermat, dan juga ada serealia. Untuk kebutuhannya sendiri, laki-laki ini membutuhkan 2 mg dan perempuan membutuhkan 1,6 mg. Selanjutnya ada vitamin B12 atau cyanocobalamin. Seperti dengan namanya cyanocobalamin, vitamin B12 ini mengandung unsur kobal. Dan vitamin B12 ini tahan panas, inaktif oleh cahaya, asam keras, dan juga alkali. Fungsi dari vitamin B12 ini yaitu untuk sintesis asam amino, asam lemak, menjaga sistem jaringan, dan juga berperan dalam pertumbuhan. Apabila kita kekurangan vitamin B12 ini, dapat menyebabkan anemia, lidah licin, lelah, kulit sensitif. Sumber dari vitamin B12 ini biasanya makanan yang dari hewani.
Jadi ketika orang yang vegan atau vegetarian ini dapat dimungkinkan atau resikonya lebih tinggi untuk mengalami kekurangan dari vitamin B12. Untuk kebutuhannya sendiri, laki-laki membutuhkan 1 mg dan perempuan juga membutuhkan 1 mg. Selanjutnya ada asam folat atau B9 yang biasanya vitamin ini terkenal kebutuhannya untuk ibu hamil atau untuk orang hamil ya. Nah, vitamin B9 ini berbentuk kristal kuning orange serta tidak berasa dan juga tidak berbau. Vitamin ini termasuk tahan cahaya matahari bila dalam larutan asam. Fungsi utamanya ini untuk pematangan sel darah merah. Dan kekurangan dari vitamin B9 ini juga dapat menyebabkan anemia dan juga lelah. Sumbernya itu ada sayuran hijau, hati, gandum, kacang hijau, daging, dan juga ikan. Nah, untuk kebutuhannya sendiri ini mencapai 170 mg untuk laki-laki dan 150 mg untuk perempuan. Selanjutnya ada vitamin B5 atau asam pantotenat yang biasa berperan sebagai koenzim A. Dan vitamin B5 ini berfungsi pada reaksi transfer dari gugus asil untuk proses metabolisme. Defisiensi pada vitamin B5 ini sangat jarang. Jadi biasanya kebutuhan vitamin B5 pada tubuh kita itu sudah tercukupi. Sumber dari vitamin B5 ini yaitu terdapat pada telur, hati, dan ragi. Serta kebutuhannya sendiri di dalam tubuh kita yaitu sebanyak 5 mg. Kemudian ada vitamin B7 atau biotin. Vitamin B7 ini berfungsi dalam membantu transfer karbon dioksida untuk reaksi karboksilasi. Kasus kekurangan biotin ini juga biasanya sangat jarang ya. Kalaupun kekurangan ini yang kita rasakan ini seperti apa? Biasanya kita bisa dermatitis, depresi, dan juga anoreksia serta mual. Nah, biasanya biotin ini disintesis oleh mikrobia di sistem pencernaan kita. Untuk kebutuhan biotin ini biasanya 0,3 mg. Ya karena vitamin ini disintesis di dalam pencernaan kita oleh mikrobia, jadi ya tentu saja kasus kekurangan atau defisiensinya ini sangat jarang ya. Nah, kita sekarang membahas mengenai isu terkini terkait dari vitamin, terutama selama pandemi corona ini. Vitamin mampu meningkatkan imunitas tubuh dalam melawan COVID-19. Kita bahas satu persatu vitamin dan juga peranannya. Yang pertama ada vitamin D yang mampu mempertahankan kadar kalsium dan juga fosfor agar tetap normal di dalam darah kita. Vitamin D ini juga mampu mengurangi infeksi saluran pernafasan. Jadi ketika kita mengonsumsi makanan yang mengandung provitamin D ini dan nanti akan diubah menjadi vitamin D dengan bantuan sinar matahari, ini dapat meningkatkan imunitas tubuh kita terutama dalam mengurangi infeksi saluran pernafasan. Karena COVID-19 ini sendiri juga bekerja atau menyerangnya di saluran pernafasan kita kan. Untuk RDA dari vitamin D atau recommended daily allowance yaitu 5 sampai dengan 15 mikrogram, di mana dosis efektifnya yaitu 20 hingga 50 mikrogram. Nah, kemudian ada vitamin C sendiri yang dapat berperan sebagai antioksidan dan mengurangi peradangan, terutama kalau COVID-19 ini yaitu peradangan di dalam sistem pernafasan kita, dan juga karena dia berperan sebagai antioksidan, maka mampu melindungi saluran pernafasan juga kan. Untuk RDA-nya ini ada 40 sampai dengan 85 mg dan dosis efektifnya ini ada 6.000 hingga 8.000 mg. Kemudian masuk ke dalam vitamin E juga memiliki peran sebagai antioksidan dan menjaga sistem imunitas atau kekebalan tubuh. RDA-nya ini 7 sampai dengan 10 mg dan dosis efektifnya yaitu 50 hingga 200 mg. Kemudian ada vitamin B6 yang mampu menjaga sistem kekebalan tubuh juga dengan RDA-nya 1,6 sampai dengan 2 mg. Demikian tadi pembahasan mengenai vitamin. Terima kasih telah menonton video ini dan juga saya ucapkan selamat belajar.